Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang loop dalam pemrograman. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu: pertama, memahami konsep dasar looping. Yang kedua, memahami perbedaan for versus while dan repeat until. Yang ketiga, memahami flowchart loop dan pola iterasi pada list. Yang keempat, memahami transformasi list baru dari list lama dalam aktivitas 6. Yang kelima, demo project food delivery plus validasi data dan penanganan input. Apa itu looping? Bayangkan Anda adalah seorang bos dan komputer adalah pekerja yang sangat patuh, tapi tidak dapat berpikir sendiri. Tentu tidak efisien jika kita harus memberi perintah yang sama berulang kali. Nah, disinilah looping berperan. Looping adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau kode secara berulang hingga kondisi tertentu tercapai. Dengan menggunakannya, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dijalankan berulang kali, terutama ketika jumlah perulangannya banyak atau tidak diketahui sebelumnya. Jadi, looping itu seperti kita memberi 3 perintah utama ke komputer. Pertama, mulai dari mana? Misal, mulai hitung dari angka 1. Yang kedua, kapan harus berhenti? Misal, berhenti kalau sudah sampai angka 100. Yang ketiga, apa yang harus diulang? Misalnya, tampilkan tulisan, "Aku suka coding." Nah, dengan 3 perintah itu, komputer akan bekerja sendiri sampai tugasnya selesai. Simpelnya, looping adalah mesin fotokopi di dalam dunia coding. Kita cukup buat 1 perintah, lalu biarkan mesin itu menggandakan sesuai kebutuhan. Itu dia konsep dasar dari looping. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan for versus while dan repeat until di Scratch. Untuk memulai program, kita membutuhkan blok when green flag click. Kita tarik dan taruh di sini. Blok ini berfungsi untuk memulai program ketika bendera hijau ini diklik. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah variabel. Buat variabel dan beri nama counter. Kita sudah memiliki variabel counter di sini. Selanjutnya, tambahkan set, tarik dan taruh di sini. Pilih counter dan masukkan angka 1. Selanjutnya, kita butuh pengulangan. Kita pergi ke kontrol dan seret blok repeat. Taruh di sini dan masukkan angka 10. Selanjutnya, kita pergi ke blocks dan tarik blok say, taruh di sini. Selanjutnya, kita butuh buah join. Kita ambil dari operator dan seret, masukkan ke sini. Ketik di sini hello. Dan pilih variabel counter, taruh di sini. Lalu kita pergi ke variabel, seret blok change dan taruh di sini. Pilih counter dan masukkan angka 1 di sini. Lalu kita membutuhkan sebuah jeda waktu. Kita pergi ke kontrol dan pilih blok white, seret dan taruh di sini. Buat menjadi 0,5
2 detik. Dan untuk mengakhiri program, kita pergi ke log dan tarik blok size, taruh di sini, dan ketik N. Jadi, nanti ketika bendera hijau ini diklik, variabel counter akan diatur menjadi 1. Lalu program akan mengalami perulangan. Lalu program akan menampilkan hello 1. Lalu counter akan bertambah nilai menjadi 2. Lalu setelah jeda singkat, program akan memulai putaran kedua. Kini program menampilkan hello 2 dan counter bertambah lagi. Proses ini akan berulang. Program akan menampilkan hello 3, hello 4, dan seterusnya sampai hello ke-10. Setelah 10 putaran selesai, program akan keluar dari perulangan dan menjalankan perintah terakhir, yaitu menampilkan kalimat N. Mari kita coba jalankan. Itulah cara kerja program ini. Selanjutnya saya akan membuat sebuah program repeat until. Kita pisahkan ini terlebih dahulu. Kita pergi ke variabel, tambahkan set, taruh di sini, pilih counter, dan masukkan angka 1. Lalu kita pergi ke control dan pilih repeat until, tarik dan tambahkan ke sini. Lalu kita pergi ke operator dan pilih blok lebih dari, masukkan ke sini, dan pilih variabel, masukkan variabel counter ke sini, dan ubah nilainya menjadi 10. Lalu kita pergi ke logs, tambahkan size di sini, tarik dan taruh di sini. Lalu kita membutuhkan sebuah join, pergi ke operator, lalu pilih join. Tarik dan masukkan ke sini. Kita ketik hello. Dan pilih variabel counter, masukkan ke sini. Lalu kita pergi ke variabel lagi, pilih block change dan seret, taruh di sini. Pilih counter dan masukkan angka 1 di sini. Lalu kita membutuhkan sebuah jeda waktu. Untuk menambahkannya, kita pergi ke control, lalu tarik block white dan taruh di sini. Ubah nilainya menjadi 0,5. Dan untuk mengakhiri program, kita pergi ke logs dan tarik blok size dan ketik N. Jika kita mengklik bendera hijau di sini, maka akan memulai program dan counter akan diset menjadi 1. Nah, di sini ada blok repeat until counter lebih dari 10. Maka blok ini akan diulang terus sampai nilai counter lebih dari 10. Jadi, perulangan ini akan terus berjalan mulai dari 1, 2, 3 sampai counter menyentuh 10. Selanjutnya ada blok size join hello counter. Blok ini akan menggabungkan kata hello dengan counter. Jadi, ini akan menampilkan hello 1, hello 2, dan seterusnya. Lalu ada blok change counter by 1. Blok ini akan menambahkan 1 ke dalam counter saat ini. Ini memastikan akan terus bertambah. Misalnya, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya sampai 10. Lalu ada blok wait 0,5 second yang berfungsi untuk jeda waktu selama 0,5 detik di setiap perulangan ini.
Nah, ketika program perulangan ini sudah selesai, maka akan melanjutkan ke perintah say n. Jadi program akan menampilkan kata n yang menandakan bahwa program sudah selesai. Baik, mari kita coba jalankan. Nah, program akan mencetak hello 1 sampai 10 dan di setiap hello 1 lalu hello 2 maka akan ada jeda waktu selama 0,5 detik. Lalu apa perbedaan dari blok ini dan blok ini? Untuk blok yang di sebelah kiri ini menggunakan blok repeat until. Program ini akan terus berulang sampai kondisi dalam blok ini terpenuhi, yaitu ketika nilai counter ini menjadi lebih besar dari 10. Sedangkan pada blok sebelah kanan menggunakan blok repeat. Blok ini akan berulang sebanyak 10 kali secara spesifik, tanpa perlu memeriksa kondisi setiap kali. Secara fungsional, kedua program ini menghasilkan output yang identik, tetapi pendekatan logisnya berbeda. Program kiri lebih fleksibel karena kondisinya dapat diubah, sementara pada program kanan ini lebih langsung dan lebih cocok untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah pasti. Sekarang saya akan menjelaskannya di Python. Saya akan membuat program yang pertama. Kita mulai dengan menulis for I in range dalam kurung 10.2. For I artinya kita mendefinisikan sebuah variabel bernama I. Variabel ini akan menyimpan angka yang akan berubah di setiap putaran perulangan. Lalu, in range dalam kurung 10. Artinya kita akan mengulangi perulangan ini sebanyak 10 kali. Python akan menghitung mulai dari 0. Jadi perulangan ini akan berjalan untuk angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Dan jangan lupa untuk menambahkan tanda titik 2 untuk menandakan awal dari blok kode yang akan diulang. Selanjutnya kita akan menulis kode yang akan dieksekusi di dalam perulangan. Kita enter. Lalu kita tulis print kurung buka dalam tanda kurung hello plus str dalam tanda kurung I kurung tutup. Nah, baris ini harus sedikit menjorok ke dalam dari baris sebelumnya. Ini penting karena indentasi menunjukkan bahwa baris ini adalah bagian dari perulangan for. Print berfungsi untuk menampilkan sesuatu di layar ini. Lalu, di dalam tanda kurung, kita menulis hello plus str dalam kurung I. Hello adalah teks yang akan selalu dicetak, dan str dalam kurung I mengubah angka yang ada di variabel I menjadi teks. Ini diperlukan karena kita bisa langsung menggabungkan teks dengan angka. Setelah semua langkah ini, program akan berjalan dan mencetak hello 0, hello 1, hello 2, hingga hello 9. Mari kita jalankan. Nah, program mencetak mulai dari hello 0
hingga hello 9. Sekarang saya akan membuat program repeat until. Kita buat ini menjadi komen. Langkah pertama, kita perlu membuat sebuah variabel yang akan kita gunakan sebagai penghitung. Saya akan menuliskan i sama dengan 0. Di sini, i adalah sebuah nama variabel dan 0 adalah nilai awal yang kita berikan. Nilai ini akan bertambah di setiap perulangan. Selanjutnya, di baris berikutnya, saya akan menuliskan while i kurang dari 10. Tambahkan juga titik 2. Nah, pada baris ini, kita memulai perulangan menggunakan while. Perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi yang kita tentukan masih benar. Kondisinya adalah i kurang dari 10. Ini berarti program akan terus mengulang selama nilai i masih kurang dari 10. Ketika i mencapai 10, maka perulangan akan berhenti secara otomatis. Selanjutnya saya menulis print kurung buka dalam tanda kutip hello plus str dalam tanda kurung i kurung tutup. Fungsi print ini digunakan untuk menampilkan teks di layar ini nanti. Di dalam kurung kita menggabungkan teks hello dan nilai variabel i. Nah, karena i adalah angka, kita perlu mengubahnya menjadi teks. Terlebih dahulu dengan menggunakan str dalam kurung i. Jadi, ini akan mencetak hello diikuti angka dari i. Selanjutnya, saya akan menuliskan i plus sama dengan 1. Ini adalah bagian yang paling penting. Perintah ini berarti i sama dengan i plus 1. Setiap kali perulangan berjalan, nilai i akan bertambah 1. Ini memastikan perulangan tidak akan berjalan selamanya dan akan berhenti ketika mencapai 10. Nah, ketika program ini dijalankan, ia akan memulai dengan i sama dengan 0. Ia akan mencetak hello 0, kemudian i bertambah menjadi 1. Perulangan berlanjut hingga i mencapai 9. Setelah mencetak hello 9, nilai i bertambah menjadi 10. Karena 10 kurang dari 10 adalah salah, maka perulangan akan berhenti. Hasilnya, kita akan mendapatkan output yang rapi dari hello 0 hingga hello 9. Mari kita coba jalankan. Nah, program akan mencetak hello 0, hello 1, hello 2, dan seterusnya hingga hello 9. Lalu, apa perbedaan program yang atas ini dengan program yang tadi, yang di bawah ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di Scratch tadi, program yang di atas ini paling baik digunakan ketika Anda tidak tahu persis berapa kali perulangan akan terjadi, dan loop harus terus berjalan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Sedangkan program yang bawah ini ideal di saat Anda tahu pasti
berapa kali Anda ingin mengulang suatu blok kode. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart loop dan pola iterasi pada list. Baik, mari kita mulai. Kita mulai dari hal yang paling dasar. Di bagian atas, kita mempunyai blok oval bertuliskan start. Ini adalah titik awal dari program yang kita akan jalankan. Nah, di paling bawah ada blok N yang menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi. Nah, disinilah bagian intinya. Setelah start, kita masuk ke dalam blok berbentuk berlian atau belah ketupat, yang merupakan blok keputusan. Pertanyaannya adalah apakah item terakhir dari rentang 10? Ini adalah inti dari sebuah pengulangan atau loop. Program akan terus berputar di sini selama kondisinya belum terpenuhi. Sebelum kita membahas aksinya, mari kita fokus pada pola iterasi yang terjadi di sini. Pola ini bisa kita sebut sebagai hit and return atau cek dan ulang. Program akan terus-menerus memeriksa kondisi di blok keputusan selama kondisi itu belum terpenuhi atau no. Ia akan menjalankan satu aksi, lalu kembali lagi untuk memeriksa ulang. Proses ini berulang terus-menerus hingga kondisinya akhirnya terpenuhi atau yes. Mari kita ikuti panah yang bertuliskan no. Jika jawabannya tidak, itu artinya kita belum sampai di akhir perulangan. Program akan melanjutkan ke kotak berikutnya, yaitu print with index. Ini adalah aksi yang dilakukan program. Setiap kali kondisi no terpenuhi, program akan mencetak kata hello beserta nomor urutannya. Misalnya hello 0, hello 1, dan seterusnya. Setelah mencetak, program akan kembali ke blok keputusan untuk memeriksa iterasi berikutnya. Sekarang, bagaimana program ini akan berakhir? Program akan terus berputar dan mencetak hello sampai suatu saat jawaban dari pertanyaan last item of range 10 adalah yes atau ya. Ini artinya program akan selesai melakukan perulangan sebanyak 10 kali dari indeks 0 sampai 9. Setelah itu, program akan langsung menuju ke blok N dan program pun selesai berjalan. Jadi secara keseluruhan, flowchart ini menjelaskan sebuah program yang akan menghitung dari 0 sampai 9 dan di setiap hitungan ia akan mencetak tulisan hello dengan nomor urutannya. Sekarang saya akan membuat dan menjelaskan transformasi list baru dari list lama dalam activity 6. Di sini saya sudah memiliki sebuah flowchart untuk activity 6. Dan saya akan membuat programnya di Python. Baik, saya akan membuatnya. Saya akan menuliskan number list A yang berisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu saya akan menuliskan number list B sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Lalu saya akan menuliskan
saya menuliskan for number in number list A, titik 2. Lalu enter. Lalu saya menuliskan number list B, titik, append, dalam kurung, number, tanda bintang, lalu angka 2. Lalu saya menuliskan print dalam kurung number list A. Lalu saya menuliskan print dalam kurung number list B. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana program ini dapat bekerja. Di baris ini, kita membuat daftar atau list bernama number list A yang berisi beberapa angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah data awal yang akan kita proses. Selanjutnya, pada baris kedua, saya menuliskan number list B. Daftar ini akan berfungsi sebagai wadah untuk menampung hasil dari perhitungan kita nanti. Lalu, ini adalah bagian inti dari program. Kita menggunakan pengulangan for untuk mengiterasi setiap angka di dalam number list A satu per satu. Pada setiap iterasi, program mengambil angka, misalnya angka 1 pada iterasi pertama, dan menyimpannya sementara di dalam variabel number. Kemudian di dalam perulangan, number tanda bintang 2 akan mengalihkan angka tersebut dengan 2. Metode append digunakan untuk menambahkan hasil perhitungan, misalnya 2 ke dalam daftar kosong number list B. Lalu kita mencetak dua hal. Pertama, print number list A akan menampilkan daftar awal kita, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini menunjukkan bahwa data asli tidak berubah. Lalu, print number list B yang akan menampilkan daftar hasil dari setiap angka yang dikalikan 2. Baik, sekarang mari kita coba jalankan. Nah, pada hasil pertama ini sesuai dengan number list A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini adalah data dari list A yang masing-masing dikali dengan 2. Yang menghasilkan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sampai 5 dikali 2 sama dengan 10. Baiklah, itulah cara membuat dan konsep kerja dari program ini, yaitu program transformasi list baru dari list lama dalam aktivitas 6. Sekarang saya akan mendemokan sebuah proyek food delivery plus validasi data dan penanganan input di Python. Sebelum saya mendemokan, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program ini. Pada baris pertama terdapat available pizzas.
Ini adalah daftar atau list dari semua pizza yang dapat dipesan. Setiap nama pizza adalah sebuah strings. Lalu, di sini ada pizza order. Ini adalah daftar kosong yang akan kita gunakan untuk menyimpan pesanan pizza dari pelanggan. Lalu selanjutnya ada total price. Ini adalah variabel numerik yang diatur ke 0 di awal. Variabel ini akan melacak total biaya pesanan. Selanjutnya, di sini ada print hello, here is the menu today. Baris ini akan mencetak hello dan menunjukkan bahwa program siap untuk menerima pesanan. Selanjutnya adalah for I pizza in enumerate available pizza. Ini adalah sebuah loop for. Enumerate memberikan kita indeks I dan juga nilai pizza dari setiap item dalam daftar available pizza. Ini berguna untuk membuat menu bernomor. Lalu print str dalam kurung plus dalam tanda kutip titik plus pizza. Baris ini mencetak nomor menu diikuti dengan nama pizza, misalnya 0 titik margherita. Lalu misalnya lagi 1 titik calzone dan seterusnya. Lalu ada while continue ordering. Ini adalah loop while. Selama variabel continue ordering bernilai true, program akan terus bertanya, apakah pengguna ingin memesan pizza lagi. Lalu answer sama dengan input. Dalam tanda kurung, tanda petik, do you want to add a pizza? Yes or no? Program meminta input dari pengguna. If answer sama dengan yes, jika pengguna mengetik yes, program masuk ke proses pemesanan. Lalu, while not valid pizza choice. Ini adalah loop validasi. Program akan terus meminta nomor pizza sampai pengguna memberikan nomor yang valid. Selanjutnya, pizza choice. In input, what pizza do you want? Provide a number. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor pizza. Lalu, if pizza choice lebih besar sama dengan 0 and pizza choice kurang dari land available pizza. Ini adalah kondisi if yang memeriksa apakah input dari pengguna adalah nomor yang valid, yaitu antara 0 dan jumlah pizza yang tersisa. Lalu, pizza order append available pizza. Jika nomornya valid, pizza ditambahkan ke daftar pizza order. Lalu ada total price. Plus sama dengan 10. Harga pizza ditambahkan ke total price. Dalam program ini, setiap pizza memiliki harga tetap, yaitu 10. Selanjutnya, valid pizza choice sama dengan true. Validasi berhasil, sehingga loop validasi akan berhenti. Lalu ada else pada baris ke-26. Dengan jika pengguna memberikan nomor yang tidak valid, maka program akan mencetak please provide a correct number dan loop validasi akan berulang.
Nah, pada baris ke-28 ada else. Nah, jika pengguna mengetik sesuatu selain yes, misalnya no, continue ordering akan menjadi false dan loop pesanan akan berhenti. Selanjutnya, print you have ordered dan print pizza order. Mencetak daftar pizza yang telah dipesan. Selanjutnya, print you have to pay plus str total price dalam euro. Mencetak total harga pesanan. Terus, while not valid tip. Ini adalah loop validasi untuk tip. Program akan terus meminta input sampai pengguna memberikan jumlah tip yang valid. Tip sama dengan float input what tip do you want to leave 0 sampai 25%. Pengguna diminta untuk memasukkan persentase tip. Lalu, if tip lebih besar sama dengan 0 dan tip kurang sama dengan 25, kondisi ini akan memeriksa apakah tip berada di antara 0% dan 25%. Lalu valid tip true. Validasi berhasil dan loop akan berhenti. Tetapi, jika else, maka akan meminta please provide a correct number. Ini terjadi ketika pengguna memasukkan angka yang tidak sesuai dengan ini. Lalu ada total price. Plus sama dengan total price, tanda bintang, tip, dibagi 100. Baris ini menghitung jumlah tip dan menambahkannya ke total harga. Dan terakhir, print, thank you, the price is now plus str total price dalam euro. Mencetak total harga akhir termasuk tip dan pesan konfirmasi. Sekarang saya akan mencoba mendemokan program ini. Mari kita jalankan. Hello, here is the menu today. Ada beberapa menu di sini. Dan kita apakah ingin menambahkan sebuah pizza? Dan ketik yes. What pizza do you want? Kita memilih dari 0, 1, 2, 3, 4. Katakanlah saya memilih nomor 2. Lalu, do you want to add a pizza? Apakah kita ingin menambahkan pizza lagi? Katakanlah saya iya, ingin menambahkan lagi. Yes. Lalu saya ingin pizza yang nomor 0. Kita ditanyai lagi, do you want to add a pizza? Apakah kita ingin menambahkan pizza lagi? Karena saya sudah cukup, maka akan saya jawab no. Dan di sini akan tercetak apa yang akan kita pesan, yaitu 4 cheese dan margherita. Dan saya harus membayar sebesar 20 euro. Lalu ditanyakan, what tip do you want to leave? Berapa persen tip yang ingin kita berikan? Misalnya 2%. Kita masukkan 2. Dan akan muncul, thank you, the price is now is 20.5 euro. Pizza are on the way.
Jadi total harga pizza adalah 20,4 euro dan pizza dalam perjalanan. Baik, itulah demo dari Project Food Delivery plus validasi data dan penanganan info. Dan sudah saya jelaskan bagaimana program ini bekerja dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.